Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana. Semoga seluruhnya diberikan kelancaran kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama izinkan kami dari kelompok programming ini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat online shop berbasis website. Berikut ini adalah kelompok-kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Triadi. Perkenalkan, nama saya Renalda Lucius. Nama saya Muhammad Albi Alfikri. Dan yang terakhir saya sendiri, Hamzah Hazami. Untuk yang pertama, latar belakang dibuatnya website ini yaitu untuk mempermudah customer dalam melihat katalog barang yang ingin dibeli melalui smartphone atau perangkat lainnya. Program kami juga memudahkan para customer dalam memilih item belanja yang sudah di-apply pada website tersebut. Kami berharap customer kami dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik dalam berbelanja. Dan juga kami dapat bersaing dengan kompetitor lain untuk mengikuti perkembangan era digitalisasi. Kripsi System Grand Blue Boutique Shop merupakan sebuah website online shop di mana kalian bisa berbelanja aneka pakaian yang tersedia pada website kami. Dan kami Grand Blue Boutique Shop kebetulan sudah berjalan dalam bidang online. Bagi kalian yang ingin berbelanja atau sekedar melihat pakaian pada website kami, silakan bisa mengunjungi di website Grand Blue Boutique Shop yang sudah kami buat. Batasan masalah sistem yang ada pada website kami itu pertama, terjadinya masalah dalam sistem database. Kedua, kurangnya kinerja sebagai customer service. Ketiga, proses pembayaran. Keempat, proses pembuatan laporan. Itu adalah batasan masalah sistem pada website kami. Lalu selanjutnya adalah identifikasi masalah. Kesulitan untuk mencari atau menyimpan dokumen-dokumen yang jumlahnya banyak dan pencarian data yang membutuhkan waktu. Yang kedua, sering terjadinya perbedaan catatan laporan transaksi penjualan dikarenakan sering terjadinya error dalam database, biasanya sering nge-lag tuh. Yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan proses pengolahan data transaksi penjualan. Nah, itu biasanya sih jaringan, kalau itu masalah jaringan, sehingga pembuatan laporannya sering terjadi kesalahan dalam pendataan. Tujuan pembangunan sistem yang pertama untuk memperbaiki penyimpanan data pada website kami. Lalu yang kedua, memudahkan dalam mengontrol data pemasukan dan pengeluaran dalam penyajian informasi tentang penjualan, sehingga dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Untuk selanjutnya, mempermudah dan mempercepat sistem transaksi penjualan yang dilakukan. Dan yang terakhir, mendapat informasi tepat pada waktunya dalam bentuk yang mudah dipahami untuk dipakai, sehingga dapat meningkatkan kinerja. Ini dalam seluruh website kami. Untuk tujuan pembangunan sistemnya sudah kami improve agar dapat memudahkan transaksi dan juga memudahkan para pembeli untuk berbelanja atau sekedar melihat pakaian-pakaian yang tersedia pada website kami. Nah, fungsional sistem yang kita pakai ini ada sistem operasi Windows 7, Windows XP, dan Linux. Yang kedua ada XAMPP. Yang ketiga ada MySQL. Activity diagram, transaksi penjualan dan pembayaran. Setiap pelanggan yang akan membeli barang harus memesan barang tersebut di dalam online shop website Grand Blue Boutique Shop. Customer service akan melayani setiap pembeli yang ingin membeli pakaian atau aksesoris tersebut. Dan dalam transaksi cukup melakukan COD atau bayar di tempat. Selanjutnya, activity diagram, yaitu pimpinan atau pemilik toko memberikan rincian harga pakaian yang dijual. Bagian developer akan menampilkan daftar harga dari pakaian tersebut, dan customer service akan melayani pembeli. Di bawah ini adalah rincian atau bagan pimpinan.
Di bawah ini adalah pimpinan atau memberikan daftar harga ke developer. Selanjutnya dari pimpinan ke developer menampilkan daftar harga dari setiap pakaian. Selanjutnya customer service, yaitu melayani pembeli. Lalu setelah itu pembeli. Ada activity diagram. Nah, ini pembuatan laporan penjualannya. Sebagai bukti kepada pemimpin perusahaan, akunting akan membuat laporan penjualan berdasarkan data-data yang ada pada database dan diserahkan kepada pemimpin perusahaan setiap 1 bulan sekali. Nah, akunting ini akan membuat laporan hasil penjualannya berdasarkan database tersebut, lalu menyerahkannya kepada pemimpin. Nah, selanjutnya pemimpinnya akan menerima laporan dari akunting tersebut. Yang di slide selanjutnya kita ada use case, transaksi penjualan dan pembayaran. Di sini di use case ini ada 3, yaitu pembeli, customer service, dan database. Jika seorang pembeli membuat pesanan barang, maka akan masuk ke database-nya. Nah, dari database otomatis menghubungi jika terjadi pembelian, dan consumer akan menghubungi pembeli. Dan pembeli bisa membatalkan jika terjadi suatu masalah, atau jika tidak, maka pembelian berhasil. Customer service akan menghubungi pihak gudang, dan pihak gudang akan menghubungi driver supaya barang dikirim ke alamat pembeli. Lalu barangnya sampai ke alamat pembeli dan terjadinya transaksi pembelian. Driver akan menyetor hasil transaksi tersebut ke bagian keuangan. Di dalam slide ini kita sudah membuat state diagram di mana pembeli harus login atau mendaftar sebuah akun untuk bisa berbelanja di dalam online shop kami. Setelah itu, pembeli harus mengedit profil tersebut supaya bisa teridentifikasi di mana lokasi atau tempat pengiriman barang si pembeli. Setelah itu kita bisa memilih item yang dimana kita ingin melihat-lihat atau ingin kita beli. Setelah kita sudah memilih item, kita harus memasukkan ke dalam keranjang belanja, di mana keranjang belanja itu akan memproses sebuah barang yang sudah kita lihat-lihat. Dan di dalam keranjang belanja itu kita harus mengupdate cart, di mana update cart itu di mana kita harus memfixkan atau mendealkan barang yang ingin kita beli. Setelah kita mendealkan barang yang kita beli, kita harus men-check out supaya kita bisa melihat invoice-nya. Setelah melihat invoice, kita harus ke final order, di mana transaksi terselesai dan barang dikirim. Lalu setelah barang dikirim, terjadilah transaksi di mana face to face antara pembeli dan driver, dan setelah itu logout, transaksi selesai. Berikut adalah use case diagram yang kami buat. Customer harus login untuk masuk ke dalam online shop kami, dan customer harus insert data transaksi. Customer bisa delete data transaksi. Customer bisa view data transaksi, dan customer bisa insert produk, dan customer bisa mendelete produk tersebut, dan customer bisa update produk tersebut. Jika di sisi lain, admin bisa login, admin bisa menginsert data transaksi, dan admin bisa mendelete data transaksi tersebut, dan admin bisa meng-view data transaksi tersebut, dan admin bisa melihat produk-produk tersebut. Kelas diagram. Di sini kita sudah membuat slide di mana kelas diagram terdiri dari produk harus mempunyai ID, mempunyai nama, dan di sini line item harus terdiri dari quantity dan harga. Dan di dalam shopping cart harus terdiri dari tanggal, dan di dalam web user harus terdiri dari login, password, dan di dalam customer harus terdiri dari ID, alamat, nomor telepon, dan email. Dan di mana akun harus terdiri dari ID, billing address, open, dan close. Di mana pembayaran harus terdiri dari ID, paid, total, dan details, dan order harus terdiri dari number, order, ship to, status, and total, dan order status harus terdiri dari new, hold, ship, delivered, close.
Di sini kita sudah membuat slide di mana sequence diagram harus terdiri dari customer harus membuat shopping cart, dan shopping cart itu harus terdiri dari pesanan, dan pesanan itu harus terdiri dari harga sebuah barang, dan harga sebuah barang itu harus masuk ke dalam pesanan. Lalu pesanan itu akan dikalkulasikan semua total harganya, lalu terjadilah transaksi sebenarnya. Di dalam slide selanjutnya, kita sudah membuat IRD, di mana IRD ini harus terdiri dari customer, order, dan order item details. Di slide selanjutnya, ini adalah tampilan dari online shop kami yang sudah kami buat sedetail mungkin. Dan di dalam online shop kami, di sini sudah kita buat rincian report transaksinya. Di sini terdapat tanggal pembelian, nomor fakturnya, kode barang yang dibeli, dan nama barang, dan jumlah barang yang dibeli, harga, dan total harga yang dibeli. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.